Oke, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau nge-review dua tas Kanken yang berbeda, Kanken klasik dan Kanken number 2. Mau tahu apa bedanya? Keep on watching. I give you my heart. Oke, di sini ada dua tas. Tas Kanken Classic White dan Kanken number 2 Deep Red. Nah, aku mau cerita dulu nih sebelumnya. Ini adalah tas Kanken pertama yang aku punya. Aku beli saat mau masuk kuliah Februari 2017 lalu. Setelah banyak pertimbangan, setelah aku riset dan dari harga sampai spesifikasi. Oh ya, tas Kanken ini aku ngucapinnya Kanken atau Kanken, aku nggak tahu pasti ya yang benar yang mana. Jadi kedepannya aku ngomongnya Kanken. Ini ada alasan aku membelinya. Pertama, anti air. Aku nyari tas yang bisa aku bawa saat hujan-hujanan dan tanpa membasahi buku-buku aku. Kedua adalah tas yang kokoh dan awet, karena dia bahannya juga sturdy, awet banget. Aku udah pakai selama 3 tahun terakhir. Dan ketiga, karena klaimnya di deskripsinya tuh katanya dia mencegah masalah punggung anak-anak sekolahan di Swedia, negara asalnya. Jadi dia tuh asalnya dari Swedia. Terus langsung aja kali ya, dia punya apa aja. Pertama, dia ada kompartemen, satu kompartemen yang luas. Di sini ada zipper yang extend hampir ke seluruh bagian, hanya menyisakan bagian bawahnya. Nah, lalu di sini ada handling. Handlingnya ini sangat berfungsi banget ketika kalian mau mengubah mode tas ini dari yang backpack menjadi tas jinjing. Terus dia dari kayak kanvas gitu. Bahan tas ini vinyl 100%, tapi slightly kayak kanvas ya. Dan depannya tuh ada saku. Saku di sini berfungsi buat menaruh barang-barang yang kamu nggak bisa tinggalin, yang kamu harus bawa kemana-mana, kayak powerbank, perintilan-perintilan penting lainnya. Lalu ada saku di kanan dan kirinya, bisa berfungsi buat bawa payung dan satu lagi buat bawa botol minum. Lalu kalau dibuka kompartemennya, di sini ada sleeve. Sleeve di sini fungsinya tadinya itu ada foam atau busa. Busa di sini untuk menjaga bentuk tas tuh agar tetap nggak berubah. Tapi aku ngerasa itu nggak punya fungsi lain, jadi aku tinggal di rumah gitu. Dan ada label identitas. Di sini ada nama, alamat, dan kontak yang bisa dihubungi ya bisi hilang tasnya. Terus tali bahunya di belakang ini ya sebenarnya menurut aku nggak terlalu spesial, karena dia cukup nyiksa kalau kamu bawa tas ini dengan barang-barang yang berat. Maksudnya ya karena emang nggak ada pet tambahan atau bantalan tambahan, sehingga buat bahu ya lumayan kurang nyaman, tapi tetap aja bikin bahu kita nggak terlalu ini, karena emang desainnya dari tas ini buat kenyamanan agar tidak sakit punggung klaimnya. Dan adjustable atau bisa diatur ya panjang tasnya, tapi nggak bisa kayak terlalu panjang banget gitu kayak tas-tas yang aku punya sebelumnya. Lalu di sini dia punya kayak kancing atau clip gitu, jadi untuk menyatukan dua buah handling depan dan belakang. Lalu apa bedanya sih sama Kanken number 2? Nah, untuk Kanken number 2 aku mau cerita, sebenarnya ini aku beli sekitar bulan Maret tahun 2020 ya, masih lumayan baru setelah pertimbangan panjang juga sama. Jadi alasan lain aku membeli tas ini karena kebutuhan, karena aku kan biasanya suka bawa laptop, dan kalau pakai tas kan yang white itu kayak bawa tas jinjing lagi untuk membawa laptop, dan itu kayak bikin aku repot. Sebenarnya nggak ada alasan, nggak, itu bukan alasan banget sih, cuman ya karena biar ringkes gitu nyari tas yang ada sleeve laptopnya sekalian gitu kan. Tapi setelah aku tahu ada tas ini, nggak langsung beli, aku nabung dulu baru bisa membeli tas ini. Nah, jadi yang bikin aku makin mantap membeli tas ini adalah karena dia memiliki dua kompartemen. Satu buah kompartemen yang luas di depan, sama kayak Kanken klasik, dia punya kompartemen utama yang
sangat-sangat luas. Lalu ada kompartemen kedua yang empuk, yang udah diberi bantalan empuk di sini untuk laptop. Jadi udah kayak tas yang aku impikan sih, kayak aku jadi nggak perlu bawa tas jinjing terpisah untuk membawa laptop gitu maksudnya. Tapi kenapa masalahnya harus kanken gitu ya? Nah, ini dia spesialnya itu, selain kompartemen yang dua, dia itu ada tali bahunya yang udah terpasang pad dari sananya. Jadi dia bukan lepas pasang dan tidak dijual terpisah karena dia udah terpatenkan sendiri gitu. Nah, kalau untuk laptopnya sendiri, sebenarnya kalian bisa beli varian antara 15 inch atau 17 inch, tapi yang aku punya ini yang 15 inch karena laptop aku itu ukurannya sekitar 14 inch, jadi 15 inch udah cukup gitu. Nah, lalu bisa dilihat sendiri ya, handlingnya beda ya sama yang sebelumnya. Kalau handling yang ini, dia itu bahannya kulit dan klipnya pun bahannya kulit. Kalau kancingnya sih sama, jenisnya sama yang klasik. Lalu ini logonya ini tidak mengkilat seperti classic series, jadi dia tuh kulit, nggak ada refleksi yang bisa kita lihat dari logonya karena dia dari kulit. Tapi kalau tadi kita ngomong ada busa di sleeve-nya yang klasik, di sini juga ada semacam, bukan foam ya, seat apa ya ini namanya ya, busa tapi yang udah dikemas sama bahan G1000 itu. Jadi G1000 itu udah mengemas daripada busa yang diperlukan untuk menjaga agar tas ini bentuknya itu tetap konstan gitu. Nah, terus yang lainnya sih sama sebenarnya, saku kanan kiri dan udah sama aja gitu. Oke, jadi untuk kesimpulannya, kalau dari material ini adalah vinyl 100%, sedangkan ini adalah G1000 Heavy Duty Eco yang komposisinya ada polyester, cotton, dan kulit. Lalu kalau yang classic white, dia itu panjang kali lebar kali tingginya 38 kali 27 kali 13 cm. Sedangkan bedanya itu selisihnya cuma 2 cm sama yang number 2. Kalau tadi 38, ini tingginya 40 cm, lebarnya 28 cm. Kalau yang tadi kan 27, sedangkan kalau ini tingginya 16 cm. Kalau tadi kan 13 cm. Lalu untuk volume atau isi yang bisa ditampung, ini sekitar 16 liter, ini 18 liter. Lalu untuk berat gelas, beratan si kanken number 2, dia itu beratnya sekitar 765 gram, sedangkan kalau yang classic white dia 300 gram. Dan untuk perawatan, gunakan sikat yang lembut serta air hangat kuku. Dua-duanya sama perawatannya kayak gitu. Dan kalau dilihat secara stylenya, dia itu unisex ya, bisa dipakai buat cowok ataupun cewek. Dan untuk keunggulan lainnya, sebenarnya ini udah cukup bagus, dia udah durable, cepat kering, cepat banget, malah cepet banget. Aku tuh sampai cuma 3 jam, 4 jam atau kurang dari itu sih. Lalu dia juga water resistant, jadi kalau hujan gitu ya, kita bisa menari di bawah hujan tanpa khawatir buku kita basah gitu. Dan kalau untuk keunggulannya ini banyak ya, dia punya laptop sleeve atau laptop kompartemen yang benar-benar sangat-sangat spesial. Dia udah dilapisi oleh bantalan, jadi dia itu aman, tidak khawatir shock benturan gitu. Lalu ada elemen tekstil non hewani yang dipakai karena kayak kesannya eco campaign gitu dari si Fjallraven Kanken, maaf nggak tahu. Jadi dia itu pakai material yang non animal origin katanya. Terus dia juga organik dan recycled. Lalu dapat digunakan juga bersama Greenland wax. Artinya Greenland wax apa? Kayak ada semacam wax atau lilin yang digunakan untuk tas ini
kalau tas ini tuh warnanya sudah tidak bagus, jadi kayak mencegah warna dari tas ini memudar atau mempertahankan warna dari si tas ini tuh dia digosok pakai yang namanya Greenland Wax. Selain itu sama, dia durable, cepat kering, anti air, dan satu yang classic white nggak punya, dia anti angin. Aku nggak tahu ya ngetes anti anginnya kayak gimana juga, aku nggak paham. Pokoknya intinya dia anti badai dan anti angin katanya mah. Selanjutnya warna. Kalau Kanken klasik ini dia memiliki 37 hingga 38 warna. Banyak banget kan? Pusing, semuanya bagus banget. Dan ya udahlah ya. Dia itu berbeda antara website di US itu 37 warna, tapi yang di website Europe itu 38 warna. Nah, kalau untuk Kanken number 2 dia ini memiliki 7 hingga 8 warna. Sama di US 7 warna, di Europe ada 8 warna. Selanjutnya harga. Kanken klasik ini seharga 80 USD atau 94,95 euro. Artinya emang gak murah, dan aku pun butuh waktu buat nabung sehingga aku bisa beli tas ini. Lalu untuk Kanken number 2 ya, kalau kita nyari kualitas emang harga nggak bohong gitu ya. Aku dapat harga dari websitenya itu 140 USD atau 164,95 euro. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu harga rupiahnya, mangga di kurs aja ke rupiah yang terkini gitu ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Aku berharap video ini bermanfaat dan dapat memberi gambaran atau referensi buat kalian yang siapa tahu lagi mau membeli tas ini gitu. Pokoknya jangan lupa sesuaikan sama kebutuhan ya, dan tekad menabungnya harus kuat sih kalau kamu mau beli dengan uang sendiri. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.